terang Tuhan ada di hidup kita. Sehingga ketika dunia merasakan seperti hidup di neraka, semuanya susah, kita hidup seperti yang Yesus ajarkan di dalam doa. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Hidup di bumi seperti di surga. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita orang-orang yang hidup dari apa yang jadi janji Tuhan buat kita. Karena janji Tuhan buat kita tidak mungkin gagal. Amin. Kita orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan lebih hebat. Di tengah dunia yang mungkin hari-hari ini kalau kita dengar breaking news, berita isinya ekonomi sedang tidak menentu, ada kabar buruk yang seringkali tampil dan membawa ketakutan, intimidasi, ancaman di hati pikiran kita, membuat kita jadi malas melangkah, membuat kita jadi enggan untuk bertindak, nggak punya harapan sepertinya. Berita tentang PHK di mana-mana, lapangan kerja susah, lapangan kerja sulit. Ini mendorong kita untuk coba mendikte kita, meyakinkan keadaan itu tambah buruk. Tapi kita orang-orang yang bukan hanya dengar breaking news, kita adalah orang-orang yang dengar kabar baik, janji Tuhan. Di tengah breaking news, keadaan tambah buruk, tambah mengkhawatirkan, tambah menakutkan, dunia tambah hancur, ekonomi tambah tidak menentu, tidak jelas, harapan menjadi kosong atau sirna. Kabar baik dari surga memberitakan buat kita, janji kepada saudara dan saya, orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus. Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar, jalan hidupmu, jalan hidupku tambah terang sampai rembang tengah hari, sampai terangnya full, sampai terangnya penuh, tambah terang. Artinya ada proses dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, sampai kemuliaan Tuhan yang utuh itu ditunjukkan di hidup kita. Kemuliaan yang luar biasa itu ditunjukkan di hidup kita. Di tengah dunia yang tambah kekurangan, saudara tambah diberkati. Ini janji Tuhan. Ini adalah good news from heaven, kabar baik dari surga. Kita mungkin mendengar tadi pagi atau kita mendengar di media sosial bad news, kabar buruk dari breaking news. Tapi kita mau memilih menerima kabar baik dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita orang benar. Di tengah dunia kering, orang benar tambah diberkati. Di tengah dunia kurang, orang benar tambah bertambah-tambah. Di tengah dunia kesehatan di dunia ini tambah mengalami hal buruk, kita mengalami kesehatan kita tambah baik, keuangan kita tambah baik. Itu yang jadi janji Tuhan. Mungkin saudara berpikir bagaimana mungkin bersama Tuhan ketika janjinya kita pegang. Tidak ada yang mustahil. Ingat ketika di 2 Raja-Raja 6 dan 2 Raja-Raja 7 Samaria dikepung oleh tentara Aram. Bahkan tentara Aram dengan yakin dapat menguasai Samaria sehingga membawa harta benda, perlengkapan, perbekalan untuk mengepung Samaria. Dan di Samaria terjadi kelaparan yang begitu hebat. Saya pernah membahasnya. Ini kelaparannya digambarkan resesinya. $1 sama dengan 300.000 rupiah. Bayangkan, ini resesi yang menakutkan, mengerikan. Harga-harga mahal semua, harga-harga naik semua. Resesi di Samaria. Bahkan sampai ada seorang ibu datang kepada raja dan berkata, Raja, kasih anakmu hari ini, dan aku punya anak juga, kita makan anakmu hari ini, besok giliran anakku. Saking susahnya hidup hari itu di Samaria. Tapi ada janji Tuhan melalui seorang hamba Tuhan. Dikatakan bahwa besok pada hari ini, kira-kira pada waktu ini, ada pemulihan besar-besaran dari Tuhan. Jalan orang-orang Samaria bukan tambah gelap, tambah terang. Dan inilah yang terjadi. Menuju di hari itu, ada 4 orang kusta di dekat gerbang Samaria. Mereka kelaparan, bincang-bincang satu dengan yang lain. Kalau kita diam di sini, kita mati kelaparan.
Yang satu bilang, ya udah kita masuk aja, siapa tahu tentara arah murah hati kasih makanan buat kita. Yang satu bilang, nggak mungkin murah hati, kita masuk, kita dibantai, kita dihabisi. Di gerbang Samaria mereka dalam posisi serba salah, tapi mereka memutuskan, ya udah, daripada kita di sini mati, ada baiknya kita masuk aja. Kalau kita dapat kemurahan, puji Tuhan. Kalau kita mati, ya sudah, kita di luar juga mati, di dalam mati. Jadi mereka masuk. Tapi Tuhan ajaib. Derap langkah 4 orang kusta ini diubah oleh Tuhan. Didengar oleh orang atau tentara Samaria seperti ribuan derap langkah yang terjadi kalau kita baca di 2 Raja-Raja 7. Bagaimana Tuhan mengubah 2 Raja-Raja 7 ayat 6. Bagaimana Tuhan mengubah derap langkah 4 orang kusta ini seperti bunyi kereta, kuda, dan tentara yang besar. Sehingga mereka berpikir aja, Israel mengupah tentara bayaran untuk menghabisi mereka. Sehingga mereka meninggalkan perbekalan apa yang mereka bawa. 4 orang kusta ini masuk ke Samaria dan melihat Samaria penuh dengan perbekalan. Bahkan ada harta benda di sana. Sehingga hari itu keadaan Samaria seperti diputar balik oleh Tuhan. Dari sangat kekurangan jadi sangat kelimpahan. Lewat kisah ini, saya percaya firman Tuhan mengajak kita. Waktu kita percaya kabar baik dari Tuhan. Karena kabar baik ini disampaikan. Dan kemudian orang Samaria menerimanya. Kalau kabar baik disampaikan buat kita hari ini, jalan orang benar tambah terang. Terima itu, ambil itu. Caranya gimana? Tuhan selalu punya cara yang melampaui logika kita. Logika kita nggak sanggup mencernanya. Tapi Tuhan punya cara untuk logika Tuhan terjadi di hidup kita. Dan buat kita nggak masuk logika. Sesungguhnya bukan nggak masuk logika. Tapi logika kita nggak nyampe dengan cara Tuhan untuk membuat janjinya terjadi di hidup kita. Jalan orang benar tambah terang. Jadi kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar dengan keadaan-keadaan di hari ini. Kamu orang benar, kamu punya janji Tuhan. Jalan orang benar tambah terang sampai rembang tengah hari. Bahkan kita orang yang percaya Yesus, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Kegelapan di sini ketidaktahuan, kebodohan. Kegelapan di sini juga termasuk kehancuran. Ketidaktahuan, kebodohan menyebabkan kehancuran. Kegelapan di sini termasuk juga kuasa gelap yang mengecoh cara berpikir kita. Kegelapan di sini juga termasuk kekurangan, keadaan yang hancur. Tapi Tuhan bilang, "Akulah terang dunia, barang siapa ikut aku, dia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan dia punya terang dalam hidupnya." Alkitab di Perjanjian Lama berkata, jalan orang benar tambah terang. Tapi kita yang hidup di Perjanjian Baru, terang Tuhan sudah ada di hidup kita. Jadi apalagi yang kita takutkan? Terang Tuhan. Wah, kalau terang Tuhan itu memberi terang bukan hanya kepada hikmat kita, pemikiran kita, kekudusan kita, tapi memberi terang juga kepada ekonomi kita, memberi terang juga kepada kesehatan kita. Terang Tuhan ada di hidup kita. Sehingga ketika dunia merasakan seperti hidup di neraka, semuanya susah, kita hidup seperti yang Yesus ajarkan di dalam doa. Jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Hidup di bumi seperti di surga. Kita mengalami kemurahan, kebaikan, perkenanan, kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya Tuhan sedang mendorong saudara untuk kuat, mendorong saudara untuk melangkah, mendorong saudara untuk punya iman yakin bahwa Tuhan selalu tersedia. Terangnya ada di hidupmu, terangnya akan membawamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih hebat. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, memberkati setiap kami di pagi ini. Dalam nama Yesus, lawat anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang lemah kuatkan, yang susah hibur, jangan ada yang Tuhan lewatkan. Lawat, berkati. Kemana pergi melangkah, dijaga malaikat, ada kemuliaan Tuhan, diberkati berhasil. Dalam nama Yesus,
Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Jalan hidup saya nggak sama seperti jalan hidup yang digambarkan di berita-berita. Jalan hidup saya sama seperti yang Tuhan katakan di Alkitab, tambah terang. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Juga bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar bukan hanya kamu yang diberkati, banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!